Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas X MIPA 2 kelompok 15 yang berisi Muhammad Hafiz Faridi dan Lucifa Zahra ingin mempresentasikan mapping tentang laporan hasil observasi. Pengertian LHO adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Tujuan dan fungsi LHO: tujuan mengajikan informasi mengenai sebuah kasus, fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Fungsi: untuk menyediakan informasi yang komprehensif atau menyeluruh akan sebuah hal. Struktur LHO: pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu, dan lain-lain. Deskripsi bagian berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Kesimpulan berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Ciri-ciri LHO: ditulis secara detail. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Bahasa LHO menggunakan kata benda, menggunakan kata kerja definisi, menggunakan kata pengelompokan, menggunakan kata istilah pada bilangan ilmu tertentu. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan LHO: tentukan tema kegiatan observasi, tentukan tujuan observasi, melakukan proses observasi, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan, membatasi aspek yang harus dilaporkan, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh laporan hasil observasi yang berjudul Vaksin COVID-19. Dalam laporan hasil observasi, terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum yang terdapat dalam laporan hasil observasi yang berjudul vaksin COVID-19, yaitu vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan fisik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari penyakit. Vaksin COVID-19 adalah vaksin yang diberikan mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular virus ataupun kemungkinan sakit berat akibat virus COVID-19. Selama belum ada obat khusus COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Deskripsi bagian, yaitu vaksin COVID-19 yang diberikan pemerintah kurang lebih untuk 208 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity. Vaksin COVID-19 diberikan kepada 1. mereka yang sehat, 2. tidak memiliki penyakit penyerta, 3. tidak memiliki riwayat autoimun, 4. tidak penyintas COVID-19, 5. tidak dalam keadaan hamil, 6. menerima sesuai umur untuk saat ini berusia 12 tahun ke atas. Jenis-jenis vaksinasi COVID-19 yang digunakan di Indonesia. 1. Sinovac. Vaksin dari perusahaan Tiongkok pertama di Indonesia, diberikan melalui suntik di lengan atau intramuskular. Setiap orang mendapat 2 dosis vaksin atau 2 kali suntik dengan rentan waktu 28 hari. Tiap dosis masing-masing 0,5 mili, aman untuk anak 12 tahun ke atas, diberikan gratis ke masyarakat. 2. AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vektor, telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makan 22 Februari 2021 dengan nama EUA 2158100143A1, ampuh melawan coronavirus Delta dan Kappa. Baru mendapatkan 1 juta dosis vaksin dari Jepang. Reaksi demam setelah vaksin, harap minum paracetamol, diberikan gratis kepada masyarakat. Pemberian vaksin dosis pertama dengan dosis kedua berjarak 3 bulan. 3. Sinopharm adalah vaksin produksi perusahaan farmasi Tiongkok, memiliki efikasi mencapai 78%, karakter mirip dengan Sinovac, sempat
diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar. 4. Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA, mRNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Jenis vaksin ini memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation (AS). Diklaim ampuh melawan varian Delta. Virus pertama kali ditemukan di negara Inggris. Kappa virus dari negara India dan Gamma. Dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta. 3 juta dosis bantuan dari Amerika serta tiba di Indonesia 11 Juli 2021 diperuntukkan untuk tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap 3. 5. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa untuk 50 juta dosis vaksin COVID-19. Dosis lebih kecil 0,3 mili. Butuh 2 tahap pemberian agar ampuh melawan varian Delta. Baru saja menyepakati perjanjian dengan PT Pfizer dengan Kementerian Nasional. 6. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan di AS, Amerika Serikat. Dosis yang diberikan 0,5 mili dalam 2 dosis atau 2 tahap pemberian. Dosis Novavax mengandung antigen, dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 dengan cara gratis untuk saat ini adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Pemberiannya 2 tahap dengan menyuntikkan di lengan. Efek vaksinasi COVID-19 yang sudah kami tanyakan ke warga dekat rumah dan orang tua adalah demam, nyeri pada lengan yang disuntik, mengantuk, rasa lapar. Sebelum diberikan vaksinasi, masyarakat harus melalui tahap screening atau pengecekan fisik sebelum vaksin, yaitu tahap dicek suhu, tekanan darah, ditanyakan tentang keadaan diri orang tersebut, dan di rapid test. Deskripsi manfaat, yaitu tujuan observasi kami adalah karena banyaknya masyarakat yang terkena virus COVID-19, maka perlunya pengetahuan dan pemberian tentang vaksin COVID-19. Vaksin diperlukan karena aman dan efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, serta perilaku 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Pemberian secara gratis kepada masyarakat yakni vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.